Efeknya apa gitu kalau masuk? Kita semua mengetahui badai sitokin. Nah, ini sangat ramai sekali karena beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kabar ada orang yang mungkin cukup terkenal gitu. Saya cukup sedih sekali mendengarnya karena terkena badai sitokin. Dan ini memang virus ini seperti kalau masuk dalam tubuh kita, dia langsung berinteraksi dengan macam-macam kekebalan tubuh, tapi juga mengacaukan. Jadi biasa tubuh kita metabolisme semua, enzimnya semua itu dia berinteraksi juga, dan tubuh kita itu nanti akan merespon juga mengeluarkan sitokin-sitokin ini. Dan sitokin-sitokin ini sebenarnya baik, karena tujuannya merespon supaya tubuh kita itu bisa melawan virus ini dengan baik. Gitu. Nah, tapi ini ceritanya saya akan sedikit perdalam. Kalau terjadi badai, itu misalnya begini, yang hijau, panel hijau ini semua sehat, tidak ada virus, dan semua tenang dan aman. Nah, begitu virus COVID-nya masuk, ya mungkin masuknya sedikit, nggak begitu banyak, dan tubuh kita bisa mengatasi dengan baik. Nanti ada sel-sel kekebalan tubuh kita seperti makrofage ya. Makrofage itu kenapa namanya makrofage? Dia besar selnya, seperti tank kalau saya bilang. Nanti dia selain menyerang musuh di awal-awal, terus menjadi intel, lalu dia sekalian memanggil teman-teman yang lain untuk mempersenjatai tubuh. Jadi mengeluarkan TNF alpha, IL-6, IL-10. Jadi ini semuanya adalah sitokin. Nanti datang sel-sel lain, seperti pasukan khususnya datang. Jadi mungkin kayak makrofage salah satu bagian dari pasukan gerak cepat, ya, pasukan respon cepat. Lalu ada pasukan khususnya keluar belakangan. Nah, ini biasa kita demam, ada batuk-batuk, ada ngilu-ngilu otot dan lain-lain. Tapi semua terkontrol. Kalau sekarang kemasukan virusnya langsung besar, gitu ya, langsung kayak besar, tubuhnya bingung karena panik, akhirnya mengeluarkan sitokin yang sangat banyak sampai terjadi badai. Kalau terjadi badai, akhirnya tubuh kita kebingungan karena tubuh kita nanti akan sangat sakit biasanya. Jadi sampai biasanya itu sel-sel darah putih yang dipanggil salah. Misalnya sel darah putih namanya neutrofil. Neutrofil keluar banyak, langsung neutrofilnya itu malah menyerang paru-paru kita. Jadi yang paru-parunya putih itu paru-paru kaca. Ya, itu terjadi fibrosis itu gara-gara tubuh kita salah nyerang. Kekebalan tubuh menyerang sel paru-paru, akhirnya rusak-rusak jadi jaringan ikat gitu. Nah, ini kalau sitokinnya sangat tinggi. Akhirnya biasanya sampai organ tubuhnya hancur, sampai akhirnya nggak bisa napas dan lain-lain, dan banyakan sampai meninggal. Sedangkan kalau dia dikontrol dengan baik, yang terjadi adalah neutrofilnya malah lebih rendah, tapi yang keluar pasukan khusus limfosit gitu loh. Nah, pasukan khusus limfosit juga ada beberapa jenis, tapi kita mau yang tertentu supaya responnya baik gitu. Dan salah satunya membuat antibodi. Nah, di sini biasanya nanti tubuhnya itu batuknya berkurang, demamnya sembuh, paru-parunya membaik dan lain-lain. Jadi nasibnya itu memang tergantung kepada keseimbangan daripada sitokin-sitokin. Nah, ini kan dengan gambar kartun ini mungkin jadi mudah gitu. Intinya selnya kemasukan oleh virus, virusnya dikenalin oleh sel darah putih kita seperti makrofage, lalu memanggil sitokin, sitokinnya itu menyebabkan radang, demam, dan radang itu bukan sesuatu yang buruk, radang itu sesuatu yang baik, gitu. Tapi kita ingin radang yang terkontrol. Dalam kasus ini, kalau badai sitokin, radang yang tak terkontrol, akhirnya bocor. Banyak zat-zat dari darah kita yang bocor, dari pembuluh darah, dan akhirnya nanti memarah karena selnya panik, mengeluarkan lebih banyak sitokin, memanggil bala bantuan lebih banyak pada sel darah putih lainnya, tapi akhirnya malah radang parah, kerusakan sel yang parah, sampai paru-paru penuh dengan lendir-lendir dan cairan. Dan biasanya lendir yang dihasilkan daripada COVID ini sangat lengket ya, orang bilang seperti aci atau kayak kanji gitu. Jadi napas susah, sampai sesak, dan mau dikeluarin juga susah gitu. Tapi lendir ini sendiri sebenarnya gunanya memerangkap si virus gitu. Cuma dalam jumlah yang sangat besar akhirnya menenggelamkan badan kita gitu. Yang menarik dari virus ini juga, riset melihat bahwa tidak hanya dia merusak paru-paru kita melalui mengecoh imun sistem kita, tapi dia juga bisa mengurangi kadar hemoglobin kita. Jadi dalam sel darah merah kita ada zat besi, itu kelihatannya sama dia bisa ditendang keluar. Jadi ibaratnya seperti taksi, bangku penumpangnya semua dibuang keluar, jadi taksinya ada, tapi nggak bisa angkut penumpang, jadi oksigen nggak bisa diangkut. Makanya banyak orang juga jadi sesak, dan mungkin nggak cuma gara-gara rusak paru-parunya, tapi gara-gara hemoglobinnya ngedrop. Gitu. Nah, untuk orang-orang yang sudah tua, itu kan waktu awal-awal ya, resikonya makin tinggi. Meskipun sekarang anak-anak kecil juga banyak yang kena, gitu, dan banyak yang muda juga meninggal. Gitu. Cuma kalau sejarahnya, kenapa yang tua itu lebih rentan? Karena
di sini orang tua yang belum terkena COVID pun juga secara alami interleukin 6-nya tuh sudah tinggi dan ada TNF reseptor 1-nya tuh tinggi. Nah, ini yang membuat kalau mereka kena itu langsung rentan sekali gitu. Jadi baseline dasar daripada interleukinnya sendiri sudah tinggi gitu. Nah, ini tadi sitokin ini itu adalah seperti gelombang radio frekuensinya. Anggap aja IL-1 frekuensi 101,1, IL-6 frekuensi 106,3 gitu. Nah, ini nih mereka saling beradio satu sama lain. Misalnya kalau ada seorang jenderal militer di sini, dia lihat, wah ini musuh datang banyak, kita mesti serang pakai tank gitu. Nanti dia pesan tolong kirimkan tank ke lokasi mana gitu. Atau pesawat tempur ke lokasi mana. Nah, ini nih masing-masing ini nanti bisa dipanggil sesuai dengan tugasnya. Jadi kalau kita misalnya kasih obat anti radang, malah ini semua hilang, malah tubuh kita bisa dikuasai oleh virus. Tapi kalau ini terlalu banyak dan terlalu ribet, malah tubuh kita hancur juga gara-gara imun sistem kita kacau. Jadi memang keseimbangan itu paling penting. Obatlah yang menjadi makanan kita. Tapi kalau kita makan benar, malah makanan yang bisa menjadi obat kita. Jadi kalau kita hidup makan dengan benar, supaya makanan menjadi obatmu dan bukan obat yang menjadi makananmu. Ini contohnya, kalau makanan kita benar, yang tumbuh nanti di perut kita adalah bakteri-bakteri yang benar. Bakteri-bakteri yang baik, probiotik tumbuh yang baik, nanti akan bisa mengaruhi respon imun sistem kita. Jadi nanti sitokin yang keluar tuh bisa sitokin yang tepat gitu. Cuma kalau di sini bakteri-bakteri yang salah, sitokin yang keluar sitokin yang salah, sehingga kalau terkena COVID terjadi badai sitokin. Jadi penting sekali untuk mengatur supaya makanannya benar, supaya bakteri di perut kita yang tumbuh adalah bakteri yang tepat, yang baik.